quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, pagi ini kita ingin mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan bahwa ketakwaan itu adalah puncak dari serangkaian ibadah kita, wabil khusus ibadah puasa kita. Kalau kita fokus dengan tujuan ibadah, maka hal-hal yang berkaitan dengan khilafiyah ibadah tidak terpikir. Contoh puasa misalnya, kalau kita meyakini bahwa ibadah puasa itu tujuannya di antara yang terpenting la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, maka kita tidak akan berdebat tentang doa puasa yang sahih yang mana. Kalau kita percaya bahwa ibadah itu tujuan penting yaitu agar bertakwa, maka tidak akan berdebat tentang jumlah rakaat tarawih yang mana, 11 atau yang 23. Bahkan di Mekah sekarang 13, Pak. Di Saudi itu sekarang udah 12 tahun, 2 tahun belakang tuh 13 rakaat, 10 tarawih, 3 witir. Nggak akan debat seperti itu. Kenapa? Kita yakin ibadah memiliki tujuannya lebih penting dari sekedar khilafiyah fikih. Mari kita lihat surah nomor 2 Al-Baqarah ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Iya. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah punya tujuan yang luhur, yang paling tinggi, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka sekali lagi dalam serangkaian aneka macam ibadah yang kita kerjakan, kalau seringkali ada khilafiyah, itu nggak bisa kita hindari. Tidak bisa kita hindari. Syariat kita satu, tapi fikih kita banyak. Itu kenyataan, fakta. Dari sejak awal agama ini ada, bahkan mungkin sampai kiamat nanti. Contoh syariat sholat satu, Pak, aqimus sholat, itu namanya syariat. Kita sepakat seorang muslim rukun Islamnya nomor 2 apa? Sholat. Tapi bagaimana cara sholat itu namanya fikih. Kalau fikih kita ketemu banyak madhab. Kalau fikih kita ketemu banyak pandangan ulama. Dan jangan sampai ada orang yang kemudian mengklaim fikihnya paling benar. Itu bukan sikap yang bijaksana. Karena sepanjang para fuqaha, para ahli fikih itu sudah berusaha untuk merumuskan pandangannya berdasarkan dalil-dalil yang sahih, bahwa faktanya kita beda, itu yang kita bersikap toleran. Faktanya kita berbeda, maka kita saling menghormati dan saling menghargai. Hujan? Alhamdulillah. Kalau hujan toh kipas, Pak. Kipas oh. Wah, ini hoax ini. Puasanya batal ini, Pak. Udah, Pak, langsung ngopi situ, Pak. Baik. Maka termasuk puasa misalnya, saya kira ayat yang mesti awal Ramadan paling populer ini juga punya tujuan khusus agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita tidak mendapati di Al-Quran penjelasan tentang definisi orang yang bertakwa. Mau dicari kemanapun nggak ketemu, Pak. Termasuk dalam hadis Nabi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan definisi pengertian siapa yang dimaksud orang yang bertakwa.
yang kita dapati adalah indikator, ciri-ciri siapa yang dimaksud orang yang bertakwa itu. Sebelum kita lihat apa saja cirinya, menarik untuk kita perhatikan perintah bertakwa di Al-Quran itu dengan berbagai macam variasi. Mari kita lihat yang pertama, surah nomor 64, yaitu surah At-Taghabun, ayatnya yang ke-16. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa ma yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Poin kita di awal ayat di mana Allah berfirman, bertakwalah sesuai dengan kesanggupan. Jadi perintah takwa itu sesuai dengan kemampuan kita. Tapi nanti kita lihat di ayat yang lain, perintah takwa itu konteksnya, kesannya bukan sesuai kesanggupan, tapi sebenar-benarnya takwa. Mari kita lihat surah nomor 3 Ali Imran ayat yang ke-102. Allah berfirman, ini ayat yang sering dibaca khatib dalam khutbah apapun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat sebelumnya memerintahkan takwa sesuai kesanggupan. Ayat ini memerintahkan takwa sesuai dengan semaksimal takwa kita. Kok sepertinya ada yang bertolak belakang ya Pak? Satu katanya suruh sebenar-benarnya takwa, tapi di sini tadi dikatakan bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Apakah mungkin antar ayat saling bertentangan? Jawaban kita apa? Tidak mungkin. Karena Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat penegasan Allah di Al-Quran yang tidak mungkin antar ayat itu saling bertentangan. Salah satunya di surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-82. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Maka tidakkah mereka menghayati, mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Sekiranya Al-Quran itu bukan berasal dari sisi Allah, maka di dalamnya sudah banyak pertentangan antar ayatnya. Kalau toh sekarang ada semacam perbedaan, itu bukan pertentangan Pak, tapi perbedaan yang memang sejak zaman Rasulullah sudah ada. Dan ini juga termasuk bukti mukjizat. Artinya apa? Al-Quran itu dari Allah, bukan karya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, misalnya ngambil contoh, kemarin kamu baru dikirimi Pak, ada jamaah baru pulang umroh Pak, dikasih hadiah Al-Quran, biasa kan itu kan, Al-Quran yang cetakan Madinah itu, yang hijau itu, kan di sini juga banyak ya. Itu ternyata yang diberikan itu bukan Al-Quran yang biasa kita pakai. Kalau Al-Quran yang kita itu namanya riwayatnya itu dari Hafiz an Asim. Ini Al-Quran riwayat Imam Warash. Maka itu ada perbedaan Pak, sedikit perbedaan tentang tulisannya, kemudian tanda bacaannya, wakaf ibtidaknya, ada perbedaan. Tapi perbedaan ini bukan dalam hal bertentangan antar makna ayat, tapi hanya berbeda tentang cara baca. Yang kadang kalau kita jarang sekali pakai sakta, mungkin di riwayat lain banyak saktanya. Sakta itu berhenti wakaf tapi tidak bernafas, itu namanya sakta. Ada juga pakai imalah, kalau kita kan cuma satu riwayat Hafiz itu.
Bismillahi majriha wa mursaha. Itu kalau di riwayat lain itu banyak imalahnya Pak. Wadduhi wal laili idza sajih. Itu riwayat lain dan itu bukan saling bertentangan. Itu namanya ikhtilaf tanawwu', perbedaan yang hanya untuk memperkaya dan kesemuanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau perbedaan dalam makna yang tazad, yang bertentangan antar satu ayat dengan ayat yang lain, Allah tadi menyatakan tidak mungkin ada. Sekiranya Al-Quran bukan dari sisi Allah, maka di dalamnya akan banyak pertentangan. Tapi karena Al-Quran dari sisi Allah, kita yakini tidak ada ayat yang saling bertentangan. Yang bertentangan itu pendapat pemahaman orang, pendapat pemahaman para ulama, terkadang terlihat seperti saling bertentangan. Faktanya tidak di ayatnya. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Ada ayat yang memerintahkan kita bertakwa sebenar-benarnya takwa, dan di saat lain ada ayat yang mengatakan bertakwalah sesuai dengan kesanggupan. Yang pertama itu memerintahkan agar kita bertakwa secara maksimal. Dalam konteks itu perintah umum Pak, semua diperintahkan seperti itu. Sebagai orang beriman, bertakwalah sesuai dengan sebenar-benarnya takwa, semaksimal yang bisa kita mampu. Tapi dalam kenyataannya, dalam realitasnya, dalam faktanya, sama-sama kita sebenar-benarnya takwa bisa berbeda, tergantung kondisi orangnya. Contoh, orang yang diberi anugerah kemampuan, kelapangan rezeki, tentu bertakwanya itu banyak berinfak sedekah Pak. Orang yang diberikan ujian hidup berupa banyak kesulitan, keterbatasan rezeki, maka bentuk takwanya apa? Sabar. Sama-sama bertakwa Pak. Tapi faktanya, realitasnya berbeda sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Saudara kita yang sekarang mungkin meskipun bulan Ramadan dia harus tugas di luar, harus bekerja, mencari nafkah, itu hukumnya wajib Pak. Mencari nafkah untuk keluarga. Kemudian nggak bisa ikut tarawih misalnya, nggak usah dikomentari gitu, Ramadan setahun sekali aja nggak pernah tarawih. Jangan begitu. Boleh jadi dia sedang bekerja mencari nafkah, yang itu hukumnya wajib. Tarawih hukumnya apa? Sunnah. Mau sendiri juga boleh, tapi di masjid tentu lebih baik. Karena apa? Ada silaturahimnya, ada jamaahnya, ada tausiahnya, dan ada snacknya. Nah itu habis tarawih kan biasanya ada snacknya. Itu banyak manfaatnya. Tapi yang belum, kasusnya mungkin karena berbagai macam kondisi, jangan kemudian dianggap kurang bertakwa. Ini poin pentingnya begitu baik. Ini kesan pertama tentang perintah takwa ya, sehingga kemudian sekali lagi sama-sama haqqa tuqatih, sama-sama sebenar-benarnya takwa. Setiap orang dalam kenyataannya amaliyah takwanya bisa berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing orang. Seorang pemimpin takwanya ya harus bersikap amanah. Seorang ASN takwanya harus bersikap amanah untuk menjadi khidmah dalam pekerjaannya, dan seterusnya. Siapapun kita kan umumnya kita memiliki pekerjaan pokok, memiliki tugas masing-masing. Takwanya suami tentu berbeda dengan takwanya seorang istri. Kalau istri takwanya apa? Sholihah, taat kepada suami. Kalau suami takwanya apa? Ya, takwanya bertanggung jawab atas keluarganya, dan seterusnya. Maka faktanya sekali lagi kita berusaha maksimal dalam konteks ketakwaan, kita bisa berbeda-beda sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Karena Al-Quran juga menegaskan setiap orang itu bekerja sesuai dengan kondisi masing-masing. Kamu punya pekerjaan yang beraneka macam. Kita lihat contohnya surah 92, surah Al-Lail ayat yang keempat. Allah berfirman apa? Inna sa'yakum syatta. Surah Al-Lail surah 92 ayat yang keempat.
sungguh usahamu memang beraneka macam. Nah, sungguh usaha kamu, pekerjaan kamu, profesi kamu memang beraneka macam. Yang penting apa? Sepanjang itu baik, halalan thayyib. Halal lagi membawa kebaikan. Oke. Kita lihat kemudian berikutnya, perintah bertakwa ada juga yang unik sekali. Kalau tadi kan sifatnya, kalau ini ada perintah bertakwa di Al-Qur'an itu dalam satu rangkaian ayat sampai 2 kali disebut perintah bertakwa. Mari kita lihat surah 59, surah Al-Hasyr ayatnya yang ke-18. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Sampai 2 kali itu, Pak. Innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini dalam satu rangkaian ayat ada 2 kali perintah bertakwa, Pak, di awal ayat dan di akhir ayat. Hikmahnya apa ini? Betapa pentingnya kita memperhatikan perintah Allah yang diapit 2 kali perintah bertakwa ini. Yaitu apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan bekal, memperhatikan apa yang dikerjakan untuk hari esok. Itu hari, artinya apa? Hari kiamat, untuk kehidupan akhirat maksudnya. Nanti masjid kita ke depannya banyak tiangnya enggak, Pak ya? Enggak tiang, enggak banyak tiang ya. Alhamdulillah. Terus sekarang banyak tiang ini jadi tempat favorit, Pak. Kalau ngaji biasanya Jumatan datang, tempat favoritnya apa? Dekat tiang. Nah, tapi ya tidak apa-apa. Mudah-mudahan yang kalau ngaji tidak nyandar pahalanya lebih besar. Enggak usah maju gitu, Pak. Yang udah pesandaran terus maju gitu ya. Itu rezeki juga kok, nggak apa-apa. Hobinya gitu ya, Pak. Kalau lagi umroh, pengen nyari jamaah Indonesia gampang, nyari aja tiang masjid ya, nanti ketemu. Kalau ada tiang masjid masih orang Indonesia. Tapi ya nggak apa-apa, daripada nyandar di tempat lain kan, nyandar di masjid masih alhamdulillah. Pokoknya di masjid itu tempat yang paling enak. Di dunia ini nggak ada yang tempat paling enak kecuali apa? Masjid. Maka kerasan aja, Pak, nggak usah. Dan saya yakin kalau Bapak kerasan di masjid nggak akan dicari istri, tenanglah. Nggak ada gitu. Oh, mana masjid? Oh, udah selesai urusan. Nggak akan ditelisik. Nah, kalau di luar masjid mesti tanya kan, oh di mana? Oh di kafe ini. Ngapain? Mesti tanya gitu, lanjutannya ada kan gitu. Katanya ada meeting apa? Wah, nggak selesai tuh. Tapi kalau OM nih orang masjid, alhamdulillah tetap enak. Capek ya ngantuk. Ngantuk ya tidur. Tidur di masjid tetap itu rezeki. Alhamdulillah. Maka lepas ngaji pada ngantuk ya tidak apa-apa. Rezeki itu. Saya sering mengatakan ngantuk itu aib atau anugerah, Pak? Anugerah lah. Enggak ada orang menyebut ngantuk kok sebagai aib, itu enggak ada. Meskipun sedang ngaji tetap anugerah. Apalagi kalau pas puasa gini kan, wah, tadi mungkin sudah tahajudnya lama, gitu kan. Sahurnya banyak, maka habis subuh langsung ngantuk. Itu dimaklumi saja. Di husnudzoni aja gitu loh, Pak. Maksudnya husnudzon, berprasangka baik. Kalau ada ustadz lagi jamaahnya ngantuk, ngantuk ya, wudu dulu, wudu. Wah, itu nggak cocok. Ngantuk itu anugerah kok, alhamdulillah. Apalagi tidur itu anugerah nggak, Pak? Saya belum pernah dimintai amalan itu. Misalnya, Pak, saya minta amal, kenapa kok saya sering ngantuk? Nggak ada, Pak. Yang banyak itu sering minta amalan, zikir, wirid. Kenapa kok saya susah tidur? Loh. Yang susah tidur minta amalan, Pak. Ini berarti kalau gampang tidur, alhamdulillah, anugerah kan? Selamat tidur, Pak. Tidak apa-apa, tidak masalah.
Oh, kami yakin apa ini kalau ngaji ini, apalagi yang dibacakan ayat Allah itu, kami yakin yang dengerin itu bukan hanya makhluk-makhluk yang kelihatan gitu, ya nggak kelihatan dengerin juga gitu. Maka seandainya yang kelihatan pada ngantuk, tidak apa-apa. Ini yang nggak kelihatan ikut ngaji juga, tenang aja gitu. Sampai mana deh, lupa deh, Pak Haris lupa juga gitu. Baik ya, itu perintah takwa tadi. Wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Perintah takwanya sampai 2 kali agar kita apa? Agar kita menyiapkan bekal. Jadi apa itu pelajarannya, Pak? Ciri orang utama yang bertakwa itu orang yang menjadikan kehidupan dunianya ini sebagai bekal untuk akhirat. Betul, Pak. Maka kalau ngaku orang bertakwa tapi kemudian kok hubbud dunia, mencintai dunia ini berlebihan sampai nggak mikir akhirat, nah itu bukan takwa namanya, Pak. Tapi takwa, takut istri tua. Loh, beda. Ya. Yang ketawa itu ngaku, Pak. Itu takut emang gitu ya. Ya kalau takut ya udah. Ciri keluarga sakinah itu kan yang suami agak takut kepada istri, Pak. Itu sakinah itu. Kenapa harus begitu, Pak? Mari kita lihat jawabannya. Surah 29 ayat 64. Allah berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Dan kehidupan dunia ini hanya sedang gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Kehidupan dunia ini bagi orang nggak beriman itu ya cuma gitu-gitu aja, Pak. Buat lomba banyak-banyakan numpuk-numpuk hal yang berkaitan duniawi. Padahal Allah bilangnya apa? Kehidupan yang sebenarnya itu akhirat. Dunia ini mau sebanyak apapun kita peroleh ya ditinggal gitu loh, Pak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat perumpamaan begini. Misalnya pergi terus nginep di penginapan, terus penginapannya itu kok menarik, akhirnya bapak luar biasa terus dibangun, padahal cuma nginep semalam loh, kok kemudian penginapan kamarnya itu dihias, padahal mau check out kan. Ya itu gambaran orang yang terlalu berlebihan mencintai dunia, mau ditinggal kok kemudian sibuk dengan urusan yang mau ditinggal, kan rugi namanya, Pak. Maka Pak, penting untuk menyiapkan bekal. Pentingnya itu apa? Ya karena bukan di sini tempat kita. Sehingga ungkapan yang tepat yang disampaikan para ulama itu apa? Dunia ini terlalu berharga, Pak, kalau kita sia-siakan, nggak kita isi dengan amal saleh. Tapi jangan dijadikan tujuan karena mau ditinggal, kan gitu kan. Maka apa firman Allah yang proporsional tentang hal ini? Kita lihat surah 28 ya, surah Al-Qasas ayat yang ke-77. Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Carilah kebahagiaan hidup di akhirat, karena disitulah kebahagiaan yang sebenarnya. Kalau kebahagiaan di dunia ini disebut bahagia itu kan sangat relatif, Pak. Bahagianya di dunia itu apa? Relatif. Dalam bahasa asingnya namanya sawang sinawang. Itu relatif itu. Orang menduga kalau orang jabatannya tinggi itu dikiranya bahagia. Pasti enggak, Pak? Kalau orang jabat tinggi pasti bahagia enggak? Enggak. Buktinya malah takut. Ya, apalagi sekarang takut nanti ketahuan gimana, ketahuan punya Rubicon, ya kan? Punya moge, takut semua gitu. Iya enggak bahagia.
Orang menduga bahagia itu mungkin karena masyhur. Masyhur itu terkenal, Pak. Dikiranya bahagia. Sekarang pertanyaannya, kalau setiap orang yang masyhur itu hidupnya bahagia, kenapa banyak yang bunuh diri? Na'udzubillahi. Maka di dunia ini ya sebegitu. Nggak mungkin kita mencari kebahagiaan yang sebenarnya kalau hanya ngandalin kehidupan dunia. Hidup yang sebenarnya bahagia itu apa? Ketika kita di dunia ini beriman dan beramal soleh, itu bahagia. Nggak ada urusan dengan masalah kehidupan dunia diberi berapa. Maka Bapak Ibu yang selalu istiqomah jamaah ke masjid, orang-orang bahagia. Amin gitu loh Pak. Didoain malah bengong aja. Orang bahagia itu kelihatan, wajahnya itu ngantukan gitu biasanya. Loh iya. Sudah bahagia di dunia, nanti di akhirat juga insya Allah masuk surga. Apalagi Pak yang dicari? Kami sering menyampaikan, kalau bukan orang seperti Bapak Ibu yang ahli masjid, terbiasa jamaah ke masjid, kalau bukan orang seperti ini yang nanti masuk surga, loh terus istrinya surga itu siapa? Betul nggak Pak? Insya Allah. Ini bukan masalah terlalu pede atau percaya diri, ya bukan. Itu namanya husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon betul. Nah, judulnya tadi kok fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sekesanggupan. Ada sebuah hadis qudsi. Sebuah hadis qudsi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan begini. Tuhan itu suatu saat sangat kagum. Kagum dengan apa? Dengan seorang penggembala kambing yang dia berada di atas bukit. Bukit di situ zaman kalau di Arab kan semuanya kan ya gunung-gunung bisa didaki kan Pak. Terus ketika masuk waktu sholat, si penggembala ini azan terus sholat Pak. Terus kemudian apa? Takut kepada Allah. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia takut kepada Allah. Apa kata Allah? Allah berfirman, "Unzuru ila abdi hadza." Lihat wahai para malaikatku, hambaku ini. Apa dia? Yu'adzin wa yuqimus shalah. Dia ta'adzan kemudian dia sholat. Wa yakhafu minni, dan dia takut kepada aku. Ghafartu lahu, maka aku akan ampuni dia, wa adkhiltu jannah. Aku masukkan dia ke dalam surga. Kan sederhana sekali kan Muhammad ya Pak. Adzan terus padahal dia sendiri loh. Tapi spiritnya apa? Takut pada Allah. Lah artinya apa ini? Artinya kan tidak disebutkan tadi amalnya banyak atau macam-macam enggak. Cuma kemudian azan, sholat dan spirit takut kepada Allah. Enggak neko-neko. Itu oleh Allah apa? Aku ampuni dia dan aku masukkan ke dalam surga. Maka sekali lagi kalau kita menyampaikan bahwa insya Allah Bapak Ibu sekalian kita semua nanti ahli surga, itu husnuzon, prasangka baik kepada Allah. Sekarang saya tanya, Allah itu kira-kira lebih suka hambanya berprasangka baik kepada Allah atau berprasangka buruk? Allah di hadis qudsi mengatakan apa? Ana 'inda dzanni 'abdi fi, aku ini tergantung prasangka hambaku terhadap aku. Malah ada yang ekstrim. Ini sebetulnya hadis yang agak ekstrim dalam arti masa sih begitu loh gitu. Jadi ada orang fasik Pak, di dunia ini banyak berbuat dosa. Ketika di akhirat kan kemudian otomatis kan karena berbuat dosa besar masuk neraka tuh Pak. Terus diputuskan masuk neraka. Terus kemudian orang ini melangkah gitu, mau dibawa ke neraka itu ya sudah. Tapi terus kemudian agak sedikit berat gitu. Maka Allah kemudian merintahkan malaikat, itu kenapa itu kok? Sepertinya kok masuk neraka kayak gitu. Terus kemudian ditanya, kenapa kamu kok masih noleh gitu loh Pak? Nengok sama Allah gitu. Itu. Kenapa noleh gitu? Dia jawab apa itu? Saya itu dulu ketika di dunia, kenapa saya berbuat dosa itu? Saya yakin betul Allah itu maha pengampun, maha penyayang, dan saya ingin sekali saat itu tobat itu. Tapi ternyata kemudian saya harus mengalami seperti ini.
Terus ditanya lagi, kamu serius? Waktu di dunia kamu mengatakan bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lo serius? Saya sangat berprasangka baik, Allah itu rahmatnya luas. Apa sih untungnya Allah nyiksa model kayak saya ini? Nggak ada untungnya toh. Saya kira Allah nggak akan nyiksa lah. Kata Allah apa ya? Kalau dia berprasangka baik seperti itu, nggak jadi, udah masukin surga. Nggak jadi Pak dihukum itu. Inilah kekuatan apa? Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi makanya tadi saya bilang ini agak ekstrim ya, jangan dipakai dalil ya Pak ya. Terus gak sholat, gak poso. Kenapa? Allah Maha Pengampun. Ya salah, dundul. Gak boleh begitu. Yang benar apa? Khaufan wa tama'an. Kita itu hidup itu ya kita yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun. Tapi jangan lupa kalau kita bandel ya siksanya sangat keras. Harus begitu. Maka tadi ya khaufu minhu. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, sekarang mari kita lihat betapa berharganya kehidupan dunia ini, dan untuk itulah kenapa harus kita jadikan sebagai momentum waktu mengumpulkan bekal sebagai ciri utama orang bertakwa. Kita lihat Pak, contoh ayatnya. Surahnya nomor 23 Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan 100. Allah berfirman apa? Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalil yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzah-barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Sepanjang kemanusiaan, sejak Allah menciptakan manusia pertama kali yaitu Adam alaihissalam sampai hari ini, itu selalu orang yang beriman jumlahnya sedikit, Pak. Saya ulangi ya. Sepanjang Allah menciptakan manusia pertama Adam alaihissalam sampai hari ini nih, sekarang ini tahun 2023 ini, itu jumlah orang yang beriman kepada risalah Allah, syariat Allah, agama Allah itu selalu minoritas, sedikit. Sekarang saja angkanya berapa? Jumlah manusia 8 miliar Pak. Angka resmi orang muslim yang mau muslim yang kayak apa, pokoknya formalnya dia muslim lah, mau taat atau enggak taat, terus ibarat atau enggak itu 1,9. Berarti kan enggak ada 25%. Sedikit sekali. Enggak ada 25%. Artinya apa? Kalau tadi ayat mengatakan tatkala orang-orang kafir itu ketika meninggal mereka minta diberi kesempatan hidup lagi ke dunia. Ini berarti apa? Ini khususnya untuk orang-orang kafir yang sudah mengetahui syariat Allah, yang kepada mereka sudah diajak untuk mengikuti syariat Allah, kok menolak? Nah ini yang menyesal. Lah kok kita semua apapun alasannya ternyata menerima itu menjadi orang beriman, kan gitu kan? Maka itu anugerah. Maka pertanyaannya nanti kira-kira model kita semua insya Allah kalau meninggal termasuk yang menyesal enggak? Nah itu pertanyaannya kan, termasuk yang menyesal enggak nanti kira-kira? Kalau ukurannya iman insya Allah kita tidak menyesal. Kenapa? Karena yang menyesal itu yang dikatakan apa? Ketika tatkala orang-orang kafir mereka sudah meninggal minta supaya diberi kesempatan hidup sekali lagi, sebentar saja. Maka kita sudah ini berarti diberi keberuntungan, Pak. Anugerah. Termasuk bentuk anugerah itu kok kita diberi kemampuan beriman bertakwa. Kok kita diberi anugerah apa? Kemampuan, diberi kesempatan untuk melipat gandakan bekal kita di dunia dalam bentuk apa? Bulan Ramadan. Maka Ramadan ini anugerah dari Allah, Pak. Hadiah dari Allah untuk kita. Wabil khusus umat Muhammad sallallahu alaihi. Karena Ramadan itu kemuliaan bulan Ramadan nggak diberikan kepada umat sebelumnya, Pak.
Meskipun umat sebelumnya disyariatkan puasa, seperti isyarat ayatnya kan, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkan atas orang sebelum kamu. Tapi kalau itu disyariatkannya di bulan Ramadan, itu hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa kok spesial begitu? Iya, karena kita adalah sebaik-baik umat. Ramadan itu menjadi bulan istimewa sejak Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi kita. Sebelum itu, bulan istimewa itu 4. Arba'atun hurum, Rajab, apalagi Pak? Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, satu lagi apa? Muharram. Ini 4 bulan mulia sebelum Rasulullah diutus. Orang Arab sudah sangat menghormati 4 bulan itu. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran yang pertama kali di bulan Ramadan, maka namanya Nuzulul. Itu bulan apa Pak? Ramadan. Di dunia ini semua yakin, sepakat, gak ada beda pendapat Pak. Nuzul Quran itu bulan Ramadan. Gak ada beda pendapat. Yang beda itu cuma tanggalnya Pak. Kalau kita nuzul Quran 17 Ramadan. Kalau di Saudi biasanya 27 Ramadan Pak. Beda tanggal, tapi masih tetap di bulan Ramadan. Kenapa Ramadan istimewa? Karena Allah pilih untuk menurunkan Al-Quran, maka Ramadan menjadi sayyidus syuhur. Maka kita gunakan Ramadan ini, mumpung ini masih awal, untuk apa? Mengumpulkan bekal kehidupan akhirat. Jangan sampai menjadi orang yang menyesal melewati Ramadan kok biasa saja, dalam arti tidak dimanfaatkan untuk ibadah. Na'udzubillahi. Nah, insya Allah kalau ukurannya iman dan tidak beriman, kita termasuk insya Allah nanti tidak menyesal Pak. Tapi kalau kelanjutannya amal solih, nah itu mungkin di antara kita amal solih kita berbeda-beda kan. Mari kita lihat salah satu, bahkan satu-satunya ya, satu-satunya amal solih yang disebut di Al-Quran, di mana orang itu nanti menyesal, minta supaya dihidupkan lagi. Kita lihat surah nomor 63 Al-Munafiqun, ayatnya yang ke-10. Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Jadi satu-satunya amal yang disesali orang ketika meninggal, orang beriman nih Pak, itu amal sedekah. Tidak ada ayat yang mengabarkan, ya Tuhanku, berikan aku kesempatan hidup sebentar lagi, saya ingin umrah misalnya gitu, atau saya ingin zikir, saya ingin tilawah Al-Quran. Enggak, yang ada apa? Saya ingin sedekah. Iya Pak. Jadi misalnya kalau sholat kita kurang khusyuk misalnya, enggak usah kecil hati Pak, asal enggak pelit, enggak nyesal nanti. Kadang kita itu kan nuntut diri lebih kan itu. Gimana Pak sholatnya supaya khusyuk? Giliran saya tanya khusyuk itu apa sih? Malah bingung. Khusyuk itu ya kalau lagi sholat tuh lupa segalanya. Oh ya pingsan namanya gitu, bukan khusyuk. Khusyuk kok lupa segalanya. Khusyuk itu skala ya Pak ya, 1 sampai 10. Sekarang saya tanya, khusyuk skala berapa yang diterima oleh Allah kira-kira Pak? Khusyuk itu kan skala 1 sampai 10. Nah pertanyaannya, khusyuk yang skalanya berapa yang kira-kira diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya Pak, berapa Pak? Yang 10 atau yang 9 atau yang 8? Hah? Kalau yang 10 nanti para nabi tok. Ya kan yang diterima hanya para
Nabi, karena para nabi pasti sholatnya pasti khusyuk, skornya 10 kan. Ya, terus yang model kita ini ya nggak tahu skornya berapa kira-kira gitu ya gitu. Terus diterima ya insya Allah. Meskipun 1-2 diterima. Khusyuk 1-2 itu apa? 1 pas takbiratul ihram, kedua Al-Fatihah itu aja Pak. Udah. Takbiratul ihram plus Al-Fatihah. Selebihnya pas sadar kita lagi sholat. Udah itu khusyuk namanya. Nggak mungkin sepanjang sholat ulang khusyuk terus nggak ingat apa-apa, nggak mungkin. Wes pokoknya kita takbiratul ihram terus baca Al-Fatihah, itu kok bisa kita sadar lagi sholat, khusyuk itu udah. Yang gitu ya diterima. Kita buktikan. Setan kalau menggoda manusia itu tujuannya kalau sholat nih Pak, supaya ndak khusyuk atau supaya nggak sholat. Tujuan akhirnya itu loh, supaya ndak khusyuk atau supaya nggak sholat. Nggak sholat. Maksudnya kurang-kurang khusyuk bapak tetap sholat, itu setannya sudah kalah itu. Kita kurang khusyuk sholatnya, tapi terus sholat itu nggak ditinggal-tinggal, nggak bolong, apalagi lubang. Tetap setannya stres itu. Wah tetap sholat ya, gitu kira-kira gitu. Karena target dia itu menggoda supaya manusia tidak sholat. Oke, maka kalau sholat kita kurang khusyuk, bacaannya kurang panjang, misalnya ayatnya kurang fasih, tidak usah kecil hati. Insya Allah Allah tetap nerima itu bacaan-bacaan kurang fasih, ayat-ayat yang kurang panjang, tidak apa-apa. Tapi kalau masjid kita bacaannya panjang itu ya disyukuri alhamdulillah. Kalau bapak sholat di rumah sendirian kok bolak balik kulha kulhu, yang ketawa ngaku betul itu andalannya kulhu terus, tidak apa-apa. Kulhu itu Quran bukan Pak? Quran. Sekarang ada nggak hadis Nabi di mana Nabi itu mengecam orang yang bacaannya pendek? Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, wahai para imam, bacalah yang panjang-panjang. Nggak ada nggak Pak gitu? Nggak ada. Yang ada Nabi itu mengecam kalau orang sholat jamaah kok imamnya terlalu panjang, terlalu pendek, nggak ada. Loh iya serius nih Pak, terlalu pendek tuh nggak ada itu. Maka kalau Bapak sholat sendiri di rumah, apakah rawatib atau kadang tahajud, bacanya pendek, aman Pak, aman. Nggak termasuk yang dikecam. Yang paling-paling dibully malaikat, alah kulhu lagi gitu. Ya malunya sama malaikat aja gitu. Alah kulhu lagi gitu. Tunggu lagi, wah ketahuan kulhu nggak enak kan, variasi apa? Inak atau inal, tambah pendek gitu. Yang menyesal itu kata ayat tadi ya Bapak Ibu, kalau kita rajin ibadah lah kok pelit padahal kita punya kemampuan. Pelit itu enggak hanya konteksnya materi loh Pak. Karena sifat pelit itu enggak hanya berkaitan persoalan materi. Gitu. Ada orang yang kemudian misalnya apa? Contoh pelit yang enggak materi. Ya dia punya kekuatan, dia punya kemampuan, tapi bawaannya berat loh nolong orang. Pelit juga Pak. Sebaliknya orang itu kalau entengan, ringan tangan menolong, meskipun nggak harus materi, itu pasti disukai orang Pak. Misalnya pas ke masjid ada yang nggak beres langsung beresin, masjid ada yang mesti perlu dibantu dirapikan, oh itu mesti orang suka. Meskipun mungkin ya keterbatasan rezekinya, jarang bisa berinfak, tapi yang seperti itu ya termasuk dikategorikan apa orang nggak pelit. Gitu. Tapi sebaliknya kalau orang itu pelit, naudzubillahi, meninggal pun menyesal, di dunia pun nggak disukai orang Pak. Di dunia ini orang pelit pasti nggak disukai orang Pak. Termasuk sesama orang pelit, nggak disukai itu Pak. Ya kan? Maka Bapak Ibu yang pengen calon mantu itu kriterianya itu nggak usah susah-susah Pak. Dia termasuk pelit nggak, itu aja. Karena kalau kemudian wah ibadahnya rajin, tunggu dulu. Ada juga kasus ibadahnya rajin tapi pelit kok Pak. Ada juga gitu kan. Tapi kalau pelit, nggak pelit meskipun mungkin ibadahnya ya biasa saja, nggak kelihatan religius, asal nggak pelit, untung hidupnya. Itu kriteria gampang itu aja. Menilai agama orang itu imannya kuat atau tidak, ya bagus enggak agamanya, akhlaknya. Lihatlah sikap sosialnya aja. Kalau dia nggak pelit, insya Allah hidupnya akan selalu diberi keridhaan Allah, keberuntungan dunia akhir.
Kalau sudah kawan-kawannya bilang iya orangnya baik, nggak pelit, udah Bismillah terima Pak, lamar kalau perempuan, meskipun cantik nggak masalah. Loh, nggak masalah kan Pak? Ya nggak masalah gitu. Maka termasuk ciri utama orang bertakwa di ayat yang lain itu apa? Kalau kemudian dia suka bersosial dengan baik. Kita lihat ayatnya ya, surah nomor 3 ayat 133 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha was-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapat surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ini orang bertakwa Pak, yaitu orang-orang yang berinfak, yang sanggup menahan amarah, yang memaafkan, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Empat-empatnya aspek sosial. Yang pertama apa? Infak. Kedua sabar, sanggup menahan amarah. Maka wajar kalau tujuan puasa itu, takwa itu pengertiannya seperti ini di antaranya. Maka Bapak Ibu sekali lagi, mumpung ini masih di awal Ramadan, kita fokus ibadah Ramadan kita dengan fokus kemana? Ke tujuan utamanya, tujuan puncaknya, yaitu agar menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Di antaranya apa? Orang yang akhlaknya baik, sosialnya baik, orang yang kesabarannya teruji bagus, sanggup menahan amarah. Itu orang bertakwa Pak. Maka kalau mumpung Ramadan, kita latih diri kita supaya nggak jadi pemarah, tapi orang yang sanggup mengendalikan diri, sabar. Kalau ada yang memprovokasi di grup-grup WA-nya, nggak usah dilayani. Bila ini debat di grup, nanti nggak sabar, live group akhirnya, nggak usah. Ini mumpung puasa, ikuti kata Rasulullah. Kalau kita sedang puasa, kok diprovokatori bilang apa? Maaf, saya sedang puasa. Nggak diladeni Pak, maaf saya sedang puasa. Jangan dilanjutkan, maaf saya sedang puasa, tunggu habis buka. Kacau juga itu, nggak boleh. Karena apa? Karena memang puncak dari tujuan kita puasa itu bukan sekedar nggak makan nggak minum, tapi bertakwa. Ciri takwa apa? Orang yang hubungan sosialnya baik dan punya kemampuan untuk mengendalikan diri, sanggup menahan amarah dan seterusnya. Ya, tapi meskipun demikian, dalam konteks kita bersosial ini jangan sampai orang juga habis waktu sosialnya terus nggak ngurusin keluarga, nggak benar juga Pak. Agama tidak mengajari seperti itu. Kan ayat banyak memuji orang bersosial baik, berakhlak sosial, berinfak, tapi jangan sampai juga berlebihan. Ada suami setiap akhir bulan gajinya habis Pak, diinfakkan. Infaknya milih lagi, janda-janda. Istri anaknya nggak dikasih nafkah, ya salah. Atau ada orang mungkin karena semangatnya ibadah kemudian pergi terus Pak. Istri anaknya nggak ditemani, nggak dididik, itu juga salah. Makanya benar apa? Bersosial pun juga proporsional, beramal pun juga proporsional. Jangan berlebihan. Termasuk kuliah subuh ini ya proporsional, jangan berlebihan. Karena sudah jam 6, nah itu enggak pun. Nanti kalau kelewatan itu berlebihan, wah gitu kan. Tadi Pak Aris sudah bilang kan jam 6 lewat 10. Ya sudah, kita masih punya 10 menit Pak Aris. Monggo kalau ada yang perlu disampaikan kami persilakan. Baik, masih ada waktu 10 menit untuk bertanya. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Narasumber yang dirahmati Allah Dr. Aliuddin MA, mudah-mudahan kita semua jemaah yang ada di sini doakan supaya naik pangkat jadi profesor. Amin. Begini Pak narasumber, tadi dikatakan bahwa
orang bertakwa itu tidak ada realnya, nyatanya, hanya saja diberikan diri, betul ya Pak. Nah, sampai-sampai Rasulullah pun tidak tahu bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul itu orang tokoh munafik yang luar biasa. Kalau kita Allah menurunkan surat munafikun, ciri-ciri orang munafik itu satu, apabila berkata dia berdusta, ya. Apabila dia berjanji dia ingkar janji. Tiga itu. Nah, pertanyaannya, apakah yang tadi Pak narasumber kupas di surat Al-Imran yang menjadi viral untuk para khotib Jumat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, jangan sekali-kali kau mati dalam keadaan bukan muslim. Nah, apakah redaksional di dalam Al-Quran itu bukan kan panggilannya ayyuhalladzina amanu beriman, dan akhirnya itu muslimun bukan mukminun gitu. Terima kasih Bro. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini bukan pertanyaan tapi marahin saya ya Pak. Iya. Itulah rahmatnya Allah ya Pak. Untungnya Allah itu tidak menyatakan wala tamutunna illa wa antum mu'minun. Untungnya itu. Rahmatnya Allah kok cuma dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini berarti apa tadi Pak? Takwa itu skornya juga 1 sampai 10. Maka sepanjang kita itu menjadi seorang muslim, meskipun mungkin ibadah kita belum sempurna atau jauh dari sempurna, asal kemusliman kita diikuti sikap apa? Menjauhi dosa-dosa besar misalnya gitu, tidak mendeklarasikan diri terus menjadi murtad gitu ya Pak ya, itu sudah beruntung Pak. Berarti kita meninggal dalam keadaan min ahli qauli la ilaha, ahli tauhid sudah. Kalau tauhid berarti sudah menjadi orang yang beruntung. Alhamdulillah, punya itu yang namanya tiket paspor ke surga nanti. Untung itu, dan itu anugerah Allah. Kenapa anugerah kita sebutnya? Karena umumnya kita menjadi muslim itu kan jujur ya Pak, keturunan toh. Jujur aja nih. Kok kita lahir dari orang tua bapak ibu kita muslim, akhirnya kita muslim, alhamdulillah. Nggak ada jaminan misalnya bapak Nyun Sewu nih lahir di Ukraina misalnya gitu kan, kira-kira jadi muslim nggak? Belum tentu kan. Atau lahir di zaman Rasulullah, kira-kira ngikut Rasulullah atau ngikut Abu Lahab? Lah kan gitu ya gitu. Lah kok kita lahir sekarang dari orang tua kita yang muslim, kita akan jadi muslim dan sekarang menjadi orang ahli ibadah, ahli masjid, alhamdulillah. Sekarang kita jaga aja kemampuan kita. Kita jaga, kita rawat, yang belum terjadi kita ikhtiar semampu-mampu kita untuk menjaga keislaman kita. Dengan cara Pak ya seperti ini. Bapak ke masjid, kumpul sama orang-orang soleh. Ya toh? Ini kan orang-orang soleh semua kan? Kalau kita temani, lo itu nanti bisa mensyafaati lo Pak. Dalam hadis Rasulullah itu, ini yang kemudian ditafsirkan oleh sahabat tabi'in ya, namanya Imam Hasan Al-Basri, yang bisa diizinkan beri syafaat itu kan apa? Kan ada satu Rasulullah, yang kedua apa? Al-Quranul Karim, ya toh? Yang ketiga apa? Orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh. Jadi suatu saat itu ada ahli surga itu terus kemudian mengadu kepada Allah, semua udah oke, masya Allah, bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah ya Allah, terima kasih, ini anugerah luar biasa di surga ini. Cuma saya itu dulu punya teman akrab, tapi nggak ada di sini Allah. Gimana ya Allah gitu? Siapa temanmu? Si Fulan, disebut nama Pak. Langsung kemudian ya Allah maha tahu kan, tapi itu prosedur biasa, SOP. Tanyain ini si Fulan kemana itu? Dicek Pak, ngecek gampang tau gitu. Neraka ya ternyata. Ahli surga itu terus bilang, ya Allah saya itu kan, dia kan teman akrab saya bahagia di surga itu rasanya kurang lengkap kalau nggak sama teman akrab saya ini, kan gitu kira-kira. Maka kiranya engkau izinkan, bisakah kemudian dikeluarkan dari teman akrab saya dari surga itu? Dijelaskan apakah
Allah sudah memprediksi bahwa tadi katanya presentasi orang beriman itu dari mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang itu sangat kecil, Pak, itu bisa Allah. Kenapa tidak mu'minun atau muslimun bisa masuk logika? Iya, makanya Pak, wong yang muslimun saja minimalis kan, sudah kecil sekali kan. Apalagi kalau pakai kriteria mukminun, tambah dikit lagi kan gitu kan. Maka kita bersyukur saja kok kita jadi orang muslim, kayak gitu. Dan apakah bisa diprediksi? Bukan diprediksi Pak, Allah sendiri memang sudah menegaskan kalau di Al-Quran, walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak mengetahui, kebanyakan manusia tidak beriman, kebanyakan manusia, dan faktanya betul kan Pak? Kebanyakan. Maka Bapak Ibu, kalau di Indonesia kita mayoritas, alhamdulillah. Tapi kalau di seluruh dunia, apakah kita mayoritas? Enggak. Maka itu anugerah yang besar, kita ditakdir Allah, ditetapkan Allah menjadi ahli tauhid, ya, min ahli la ilaha illallah. Maka kelak kita semua akan juga semoga mendapat ridhonya dan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah aminnya kenceng tuh udah selesai biasanya. Udah gini. Satu lagi, monggo. Waalaikumsalam. Perintah Allah itu yang akhirnya itu ada menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang soleh, dan khusus di puasa, kita puasa menjadi orang yang bertakwa. Nah, semuanya itu merupakan sikap. Jadi bukan apa, kalau orang bertawa itu bukan gelap, dia orang bertawa bukan dosa, itu bukan sikap. Nah, apakah sikap yang paling utama bagi seorang muslim itu adalah bertakwa? Itu yang pertama. Yang kedua, perintah untuk mencapai menjadi bertakwa itu apakah hanya dengan berpuasa saja? Baik, terima kasih. Iya, betul sekali Pak. Takwa ini ungkapan yang digunakan oleh Al-Quran, yang dipilih oleh Allah untuk menghimpun semua jenis kebaikan. Maka kira-kira begini. Maka di Al-Quran misalnya ada ayat mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Surah 49 ayat yang ke-13. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, karena takwa itu variasi ya Pak ya. Maka kira-kira di antara yang paling bertakwa itu, ini ada orang takwa semua takwa. Nah, yang paling bagus dari orang bertakwa itu yang siapa? Kali itu Pak ya. Saya ulangi, yang paling mulia kan paling bertakwa. Nah, yang paling bagus di antara orang bertakwa itu yang siapa? Nah, itu merujuk ke Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling bermanfaat dalam kehidupan ini dengan sesama, itulah orang yang takwanya paling bagus. Jadi ada sekian bentuk kriteria takwanya. Oh, dia ibadahnya bagus, oh dia puasanya bagus, oh dia misalnya tilawah Al-Qur'annya bagus, bahkan hafal Quran misalnya gitu. Kan bervariasi kan Pak, orang takwa itu ekspresinya macam-macam. Nah, di antara yang terbaik di antara sesama orang bertakwa itu yang seperti apa? Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat untuk sesama. Maka meskipun kita kerjakan semua apa rukun Islam kita dengan baik, untuk membedakannya nanti siapa yang paling bagus itu aspek sosialnya, kemanfaatnya untuk kehidupan sesama. Nah, pertanyaan kedua, apakah hanya melalui puasa derajat itu kita capai? Oh tidak Pak, banyak sekali. Maka kemudian takwa itu kemudian meskipun definisinya tidak disebut di Al-Quran, oleh para ulama kemudian didefinisikan. Apa itu takwa? Takwa adalah dikatakan usaha untuk melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kan gitu akhirnya ya. Yang disebut takwa itu usaha untuk menjauhi semua perintah Allah dan menjauhi larangannya.
Nah, atau dalam bahasa ayat yang lain, himpunan dari semua kebajikan dalam agama, baik aspek akidahnya, syariatnya, akhlaknya, itu namanya orang yang bertakwa. Nah, ayat ini merujuk ke surah nomor 2 Al-Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikah. Panjang itu Pak, sampai ditutup dengan ungkapan ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Yang akidahnya kuat, ibadahnya istiqomah, yang akhlaknya mulia. Itulah yang disebut orang yang bertakwa. Kalau ada orang yang sosialnya bagus, akhlaknya baik, tapi nggak beriman, nggak takwa Pak. Kan banyak juga orang non muslim yang bagus toh, sosialnya baik toh Pak, tapi karena non muslim maka kurang syaratnya. Syaratnya harus apa? Akidahnya mantap. Ada orang yang ngakunya akidahnya mantap, tapi ibadahnya jelek, kurang takwanya juga. Maka profil orang bertakwa itu akidahnya mantap, ibadahnya istiqomah, akhlaknya mulia. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan yang disampaikan oleh guru kita bisa menambah iman takwa kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa.